Halo, selamat pagi. Terima kasih buat kalian yang masih menunggu episode kedua dari perjalanan trip ini. Trip ini sangat jauh kita lewati ya. Namun sayang saya tidak memulai dari Padang tadi. Seharusnya saya memulai vlog ini dari Padang. Karena saya dari Padang tadi berjalannya jam setengah 6 ya. Jam setengah 6 dari Padang, dan itu kondisi kondisi hari itu masih gelap. Jadi saya juga percuma gitu, nggak ada gambar yang bisa ditangkap. Makanya saya tadi juga tidak memulai dari Solok karena harus buru-buru. Ya, di episode kedua ini kita masih berada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, cuaca sekarang yang saya rasakan ini udah mulai gerimis ya. Tapi janganlah sampai gerimis, karena ya halangan jadi seorang motovlog cuaca gitu. Salah satunya cuaca gitu. Apabila sudah cuaca gerimis seperti ini, kita harus kamera tidak bisa dibuka gitu. Ya, menemani saya melintasi jalur lintas Sumatera Sijunjung ini, bagusnya kita membuka tema lah. Temanya apa ya? Aduh, saya juga bingung ya. Bentar. Nggak mungkin dong tausiah. Ya udah, kita nggak usah pakai tema dulu. Kalian temani saja saya ini menemani perjalanan saya melintasi Kanagaden Sijunjung ini ya. Nah, di sini kita menjumpai jalan buka tutup yang sekarang menjadi hambatan di jalur lintas Sumatera. Nah, bisa kalian lihat sendiri tingginya lumayan ya, tinggi daripada jalan ini. Kita akan coba memotong biar kita dapat view. Nah, ini dia jalannya. Untungnya kita mendapat pas dibuka ya. Apalagi nanti kalau ditutup ya kita bisa menunggu lama ini. Nah, memang kebijakan pemerintah membetonisasi hampir semua jalur di sini sangat bagus. Dan lihat berapa panjangnya antrian jalan ini. Dan ini sengaja dibikin lembab oleh petugas proyek biar ini tidak berdebu. Bismillah. Kadang saya serem juga sih berada di belakang-belakang motor besar ini, mobil besar ini. Aduh. Lihatlah seperti ini, muatan yang overload, bertonton ini, ketemu jalan yang jelek, resiko terbalik atau resiko pecah ban.
Ini cukup panjang juga nih. Dan saya merasakan sesuatu yang aneh di ban saya nih. Bocor Pak Rambo, Pak? Bocor Pak, enggak? Enggak. Iya. Agak nyoba bawa stek. Agaknya. Enggak dah. Iya. Wah, jauh tujuannya. Awak jauh ke Pulau Punjung. Kita coba mengikuti bapak ini. Semoga aja tidak zong ya. Kita ikuti bapak ini. Karena takutnya di ujung jalan kita nggak ketemu jalan turunnya gitu. Semoga aja nggak zong. Oh enggak, alhamdulillah. Nah, siapa yang nggak senewen ya kayak gini jalurnya? Apabila berada di posisi tutup tadi, ya kita harus mengakali juga seperti ini, berlawanan arah dengan arus orang ini. Untung ini sepeda motor, kan kalau mobil, wah ini sampai berapa jam harus nunggu sistem buka tutup ini. Nah, semoga ini cepat teratasi, cepat selesai pengerjaan ini, karena takutnya nanti apabila sudah kelamaan mudik tahun baru atau Natal akan lebih membuat runyam jalur ini. Saya harus duluan dengan mobil ini. Nah, ini sebagai kayaknya ujungnya nih. Memang ini terkenal rusak selama ini. Jalur lintas ini kebanyakan ya seperti ini, banyakkan rusak gitu. Diperbaiki 3 bulan bagus. Nah, bulan-bulan selanjutnya udah bolong-bolong. Ya, bisa dimaklumi aja ya, karena memang habunya seperti ini. Memang tonase besar seperti ini akan merusak jalan gitu. Jalan seperti ciri-cirinya ya itu jalannya bergelombang, banyak lubang gitu. Sebenarnya untuk jalan berlubang ini banyak faktor ya. Bisa jadi dari faktor kendaraan yang muat ini terlalu berat. Bisa juga cuaca. Terkadang di daerah yang sering hujan atau tidak ada drainasenya membuat aspal ini lebih cepat mengelupas gitu. Apakah masih ada jalur tambahan seperti ini lagi di depan? Kita nggak tahu ya apakah ini ada. Tapi bismillah aja, kita tetap semangat melintasi lewat jalur Sumatera ini, lintas Sumatera. Woo! Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada abang, salah seorang YouTuber dari Pariaman ya, Tiger Adventure Motovlog kalau nggak salah, karena sudah memberikan saya gambaran untuk jalur ini ke depannya. Karena dia bilang saya mau ke sana bang, katakan. Nah, ini harus sudah dijunjung.
Ya saya minta izin apa kemarin, minta gambaran jalur yang saya lintasi. Nah beliau bapak abang ini sudah bilang pada saya kalau untuk motor sih aman, bisa lintas melintasi gitu. Dan akhirnya saya mengambil opsi menggunakan sepeda motor ketimbang mobil. Padahal mobil kantor bisa saya pakai tadi. Tapi karena ini harus dikejar cepat, customernya memang priority, saya menggunakan sepeda motor. Lagian ini ya 4 jam perjalanan, ya udahlah gitu. Nah kita udah meninggalkan apa ya, masih sih di wilayah Sejunjung, tapi ini udah meninggalkan jauh pusat kota dari Sejunjung ini. Karena tadi RSUD ini sebagai penanda ujung dari jalan Kabupaten Sejunjung. Jadi kalau kalian ingin melihat kotanya Sejunjung, karena nggak ada di lintas ini, kita harus belok kiri tadi di simpang tadi. Nah ke depan ini akan kita lewati jalan-jalan seperti ini. Jalannya cukup bagus sekali. Nah sayangnya ini nih, minta sumbangan di jalur besar ini masih banyak di jalur-jalur lintas Sumatera gitu. Sari Ratu tempat PO NPM ya. Saya takut nih kalau di jalur-jalur seperti ini nggak bisa pegang tangan satu, padahal ini mic udah turun. Nah di depan gitu berkabut ya, kabutnya cukup pekat, cukup tebal, embun ini di dalam. Saya udah merasakan banyak embun-embun yang turun gitu. Nah oke, kita udah sampai di Lubuk Taro, Kabupaten Sejunjung. Mungkin sesi ini kita sudahi aja dulu. Next sesi selanjutnya mungkin bentar. Jalannya bergelombang sekali ya. Kita udahi aja dulu ya untuk sesi ini. Sepertinya kita nggak bisa cepat nih di sini nih. Kita lanjut sesi ketiga, nanti lanjutan perjalanan ini mungkin hanya di apa ya, konten My Run to Run, My Run Around, yang mengisikan nyanyian dan perjalanan saya ini. Saya butuh istirahat dulu untuk fokus di jalan. Silakan kalian menyimak episode selanjutnya di My Round Around. Sampai jumpa, see you.